Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24, berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara kasih, hari ini temannya, nikmatnya keterbatasan. Prinsip mata ganti mata, jika diterapkan, maka kita akan bebas melakukan pembalasan. Kepuasan akan terjadi ketika kita luapkan kemarahan kita atas pembalasan. Karena itu Yesus berkata, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Bahkan Yesus berkata, mendoakan dan memberkati. Jadi kenikmatan keterbatasan itu tidak ada jika tidak ada kebebasan. Inilah hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau di bumi ini kita lihat bagaimana apa yang terjadi, selalu ada pembalasan. Itulah yang dilakukan oleh dunia. Kalau dipukul pipi kirimu, pukul pipi kanannya. Tapi Yesus berkata, kalau dipukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Saudara kekasih, hal yang sangat bertentangan. Kalau engkau dijahati, berkati dia dan doakan dia. Nah, hal tersebut di manakah nikmatnya keterbatasan tersebut? 3 poin yang kita pegang hari ini tentang nikmatnya keterbatasan. 1. Ajaran Yesus dianggap satu kebodohan menurut dunia. Jika orang berbuat jahat harus didoakan dan diberkati. Ini adalah hal yang tidak masuk akal secara manusia. Masa kita sudah dijahati, kita harus doakan? Masa kita dijahati sudah dan harus kita berkati mereka? Tapi itulah ajaran Yesus, bahwa itulah nikmatnya keterbatasan, bahwa harus kita berbuat kebaikan. Yang berbuat jahat didoakan dan diberkati. 2. Dengan membatasi diri kita, maka kita punya kekuatan besar. Karena kita mampu untuk tidak terdorong balas dendam, sehingga kita tidak diperbudak oleh amarah dan sakit hati. Oleh sebab itu, saudara kekasih, bahwa pembalasan itu bukan milik kita. Itu nanti Tuhan yang melakukan pembalasan yang berbuat jahat kepada kita. Oleh sebab itu, nikmatnya keterbatasan adalah kemampuan kita untuk tidak balas dendam dan tidak diperbudak oleh amarah. Inilah hal yang sangat bertentangan dengan manusia, tapi inilah nikmatnya keterbatasan. Nikmat yang ketiga adalah menyangkal diri, juga membatasi diri kita, tidak lagi hidup seperti dulu, menuruti hawa nafsu yang bisa dikendalikan. Itulah letak keindahannya. Jadi nikmatnya keterbatasan adalah kita bisa menyangkal diri. Kalau hidup kita dulu jahat, sekarang Tuhan mengatakan kita harus bisa. Kalau mengikut Yesus, kita harus memikul salibnya dan mengikut dia. Oleh sebab itu, hawa nafsu kita dulu yang jahat, yang jelek, kita bisa kendalikan. Itulah nikmatnya keterbatasan. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa hukum Tuhan adalah hukum kasih. Hukum dunia adalah hukum pembalasan. Oleh sebab itu, saya tidak tahu saudara kekasih punya yaitu pembalasan, tetapi firman Tuhan berkata hari ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Engkau mengejar kami, bahwa jika kami mau mengikut Tuhan, kami harus menyangkal diri dan memikul salib-Mu. Itulah upah untuk mengikut Engkau. Sebab itu Tuhan, mari kami tahu Tuhan, bahwa indahnya keterbatasan adalah jika kami bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kami, bisa memberkati orang yang berbuat jahat kepada kami. Dan kami Tuhan, kami memiliki kekuatan besar karena kami mampu tidak terdorong dengan balas dendam. Kami tidak diperbudak amarah. Oleh sebab itu Tuhan, mari kiranya kami bisa menyangkal diri dalam hidup kami, sehingga kami tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kami percaya siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mari nikmatilah keterbatasan seperti yang firman Tuhan inginkan. Mari berkati dan doakan orang yang menjahati Anda. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima keindahannya. Amin.